Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Wahyudi dengan NIM 18270410001. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang estuari. Ekosistem estuari merupakan bagian dari ekosistem air laut yang terdapat dalam zona litoral atau kelompok ekosistem pantai. Estuari merupakan tempat pertemuan air tawar dan air asin, di mana air tawar yang mempunyai densitas lebih kecil dari air laut cenderung mengembang di atasnya. Estuari adalah suatu perairan semi tertutup yang terdapat di hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya percampuran air laut dan air tawar dari sungai atau drainase yang berasal dari muara sungai, teluk, rawa pasang surut. Estuari adalah jenis perairan yang memiliki variasi yang tinggi, ditinjau dari faktor fisik, kimia, biologi, ekologi, dan jenis habitat yang terbentuk di dalamnya. Hal ini disebabkan karena dinamika dari estuari sangat besar, baik dalam skala waktu yang pendek karena adanya pasang surut, maupun dalam skala waktu yang panjang karena adanya pergantian musim. Pada ekosistem estuari ini terbentuk habitat yang memiliki ciri khas tersendiri dengan organisme-organisme penyusunnya yang spesifik seperti habitat rawa asin. Hal ini disebabkan karena organisme tersebut harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Respon dari tingkah laku organisme tersebut dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya juga beragam dan memiliki ciri khas tersendiri. Organisme yang mampu bertahap pada kondisi fisik dan kimia perairan dapat tetap hidup di habitatnya. Tetapi bagi organisme yang tidak mampu bertahan, pada ambang toleransinya akan menjadi organisme pengunjung transisi, di mana pada saat sesuai dengan batas ambangnya, organisme ini akan masuk ke habitat di estuari. Tetapi jika tidak, maka organisme ini akan meninggalkan daerah estuari ini. Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Salinitas air berubah secara bertahap melalui dari daerah air tawar ke laut. Salinitas ini juga dipengaruhi oleh siklus harian dengan pasang surut airnya. Nutrien dari sungai memperkaya daerah estuari. Bentuk estuari bervariasi dan sangat tergantung pada besar kecilnya air sungai, kisaran pasang surut, dan bentuk garis pantai. Kebanyakan estuari didominasi substrat lumpur yang berasal dari endapan yang dibawa oleh air tawar maupun air laut. Karena partikel yang menghadap kebanyakan bersifat organik, substrat dasar estuaria biasanya kaya akan bahan organik. Bahan organik ini menjadi cadangan makanan utama bagi organisme estuari. Dengan kondisi lingkungan fisik yang bervariasi dan merupakan daerah peralihan antara darat dan laut, estuari mempunyai pola percampuran air laut dan air tawar yang tersendiri. Menurut Kasim 2015, pola percampuran sangat dipengaruhi oleh sirkulasi air, fotografi, kedalaman, dan pola pasang surut karena dorongan dan volume air akan sangat berbeda, khususnya yang bersumber dari air sungai. Pola pencampuran air laut dan air tawar. Berikut pola percampuran air tawar dan air laut. Pola dengan dominasi air laut yang ditandai dengan desakan dari air laut pada lapisan bawah. Saat terjadi pertemuan antara air sungai dan air laut, salinitas air dari estuari ini sangat berbeda antara lapisan atas air dengan salinitas yang lebih rendah dibandingkan lapisan bawah yang lebih tinggi. Pola percampuran merata antara air laut dan air sungai. Pola ini ditandai dengan percampuran yang merata antara air laut dan air tawar, sehingga tidak terbentuk stratifikasi secara vertikal, tetapi stratifikasinya dapat secara horizontal, yang derajat salinitasnya akan meningkat pada daerah dekat laut. Selanjutnya, pola
dominasi air laut, dan pola percampuran merata atau pola percampuran tidak merata. Pola ini akan sangat labil atau sangat tergantung pada desakan air sungai dan air laut. Pada pola ini terjadi percampuran air laut yang tidak merata sehingga hampir tidak terbentuk stratifikasi salinitas, baik itu secara horizontal maupun secara vertikal. Pada beberapa daerah estuari yang mempunyai topografi unik, kadang terjadi pola tersendiri yang lebih unik. Pola ini cenderung pada daerah muara sungai yang mempunyai topografi dengan bentukan yang menonjol, bentukan semacam lekukan pada dasar estuaria. Tonjolan permukaan yang mencuat ini dapat menstagnankan lapisan air pada dasar perairan, sehingga terjadi stratifikasi salinitas secara vertikal. Pola ini menghambat turbulensi dasar yang hingga salinitas dasar perairan cenderung tetap dengan salinitas yang lebih tinggi.